Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Di sini ada orang Cianjur guys, kesini guys. Cie. Ada orang Cianjur gila banget kebet kesini. Liatin tuh. Oh, liatin. Masya Allah. Dari Cianjur langsung ke sini ya? Ya, langsung Langsung. pakai helikopter. Pakai helikopter. Salam buat yang di grup. Salam, ya salam sayang, salam hangat. Salam hangat dari Kang Jaware. Buat Ita ya, Iva. buat Mas Taufik, buat Mbak Risma Nah, Mas Ari dan lain-lain. dan lain-lain. Ya Allah. Ini mau pulang nggak sih? Udah malam ini. Mau pulang? Pulang. Minta ongkos. Oh iya tenang. Iya. Ntar ditransfer Iya. ya Allah ya Rob. Makasih Kang udah mampir. Sama-sama. Semoga ada Amin. perubahan baik, ada sesuatu yang baik dari pertemuan kita. Amin. Amin. Udah lama banget ntar jadi artis lagi. Gua nggak laku di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketemu sama Mas Tri di kesempatan Ramadan yang ketiga, tepatnya di hari ini tanggal ke-5 April 2021. Rek, Mas Tri udah kelihatan kurus ya? Udah kelihatan, saya mundur sih, Rek. Kelihatan mengecil ya sekarang ya? Karena pengen tahu nggak tipsnya gimana Mas Teh bisa mengecil? Karena Mas Teh sekarang kalau buka puasa itu hanya menggunakan yang namanya minum es teh anget aja. Kemudian es teh anget 1, nggak pakai gula, gorengannya 1. Jadi Mas Teh pasti kecil dan pasti kenyang ya. Jadi Mas Teh kalau buka puasa pakai es teh tanpa gula, anget buat buka puasa, sama gorengannya 1. Tapi plus lontongnya 20 ya. Jadi agak lebih Astagfirullahaladzim. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official tanpa terkecuali di kesempatan pagi, siang, sore, malam hari ini. Ketemu sama Mas lagi, mudah-mudahan videonya bisa cepet tayang. Karena syutingnya sudah sore, udah jam 1 siang. Karena aduh, aku bener-bener deh ya, jadi sekarang itu yang tadinya kalau Mas Teh kan tadinya sendiri, jadi makan itu kayak masih masak itu kayak males, kayak iya kayak enggak, mendingan beli atau tiba biasanya Tika nganter makanan dan lain sebagainya. Kalau sekarang posisi mau nggak mau harus masak. Jadi Mas Teh itu karena di rumah ada Mas Wardi, jadi sekarang itu sudah jadi kayak yo bapak, yo mama, ya kakak, jadi semuanya jadi Mas Teh. Jadi mohon maaf, bukan berarti Mas Wardi nambahin repot, nggak, tapi yang tadinya males masak jadi harus lebih fokus masak. Jadi kayak mau tidur kalau malam, daripada nanti kemalaman ya ada sayur yang dimasak dulu. Jadi nanti ketika bangun sudah tinggal ngangetin, tinggal sahur. Kemudian mau buka puasa juga sama. Jadi anak ini tipenya Wardi ini tipenya karena mungkin lama nggak bareng sama saya kali ya. Jadi kalau pas sama saya tuh manja guys, mintanya dimasakin, masak aja biar irit. Oke, adikku nggak pernah macem-macem orangnya. Alhamdulillah adikku tuh makannya apa aja mau, walaupun seadanya. Yang penting aku yang masak gitu. Jadi sekarang tuh lebih kayak ke jadi lebih ke jadi ya mama buat Wardi, ya ibu buat Wardi. Makanya agak sedikit lebih repot daripada yang sebelumnya. Ini tiba-tiba sudah selesai masak, anaknya apa? Kang, aku pengen
kolak. Ya udah ke pasar cari singkong sama cari kolang-kaling buat bikin kolak. Ya udah. Anaknya lagi jalan, saya syuting sekarang ya. Aku nggak tahu deh anak itu. Kadang-kadang kayak kemarin masak itu nggak dimakan guys. Banyak banget masaknya nggak dimakan karena cuman euforia. Nah itu tadi orang puasa kenapa kadang-kadang malah nambah gendut karena ya pas lagi buka puasanya balas dendamnya luar biasa. Itu yang berbahaya. Akhirnya kayak Mas Teh kan tambah kurus nih sekarang, liatin ya kan, kurus kan. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton video ini, salam kenal diucapkan. Jangan lupa langsung di subscribe, di depan tombol loncengnya juga. Buat kalian yang sudah sering bolak-balik, Mas Teh ucapkan selamat datang. Jangan lupa like, di share dan juga di komen. Kemudian minta sedekahnya dengan tidak men-skip iklan ya. Kang Jawaring terima kasih sudah mampir kemarin. Aku jam 8 jam setengah 9 kalau tidak salah ya, jam 9 atau setengah 9 gitu, Kang Jawaring sampai pasar Minggu dari Cianjur guys. Dia nekat untuk ke pasar Minggu. Saya juga nggak tahu gimana ceritanya beliau bisa sampai pasar Minggu. Pas banget saya lagi makan malam, karena kan Mas tipenya kalau makan tuh malam nggak bisa buka puasa langsung makan. Kalau aku agak sedikit kurang enak perutku, jadi aku buka puasa dulu, lanjut ke kegiatan ibadah dan sebagainya baru makan. Kalau aku gitu. Pas lagi makan Kang Jawaring datang, Masya Allah. Tuh kelihatan ya. Tadi videonya tak tampilkan di awal begini kayaknya. Salam sehat, salam sukses buat semuanya yang dari Sabang sampai Merauke, yang dari Papua sampai Pulau Rote. Mas ucapkan selamat bergabung, salam sehat dan juga salam sukses buat semuanya. Diberikan kesehatan, diberkahkan rezeki, dimudahkan untuk segala urusan baiknya ya. Oke, insya Allah besok Mas Teh akan membuat among-among khusus untuk salah satu subscriber yang minta tolong ke Mas Teh, dan untuk dibuatkan among-among yang akan sedekahkannya untuk warga sekitar ya. Jadi among-among ini diniatkan untuk anaknya masih sehat, anaknya masih alhamdulillah diberikan keberkahan. Anak spesial, anak luar biasa. Jadi namanya Mbak Aisyah ya. Beliau tinggal di Malaysia tapi asli Cilacap atau Kebumen gitu bahasanya, soalnya ngapak-ngapak ya. Dan besok kita akan gelar yang namanya among-among, kita akan sedekah lagi untuk masyarakat, tapi atas namanya Mbak Aisyah tadi yang pahalanya dihadiahkan untuk anaknya yang luar biasa ganteng, luar biasa sempurna. Mbak Aisyah, maaf saya hanya sebagai penyalur, selebihnya saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ikhtiar baiknya membawa hasil yang baik juga. Amin ya Allah. Terima kasih ya Mbak Aisyah sudah percaya dengan ibu-ibu yang di belakang. Jadi teman-teman, kalau memang mau bikin selamatan, mau bikin among-among yang di Jakarta, bisa hubungi Mas Tulus saja karena mbak-mbak yang di belakang siap membantu dengan budget yang ya bisa dikomunikasikan lah. Intinya kalau emang maunya yang begini, silakan langsung hubungi Mas Teh aja nggih. Terima kasih banyak orang baik yang sudah mensupport Mas Teh dengan keadaan apapun, posisinya seperti apapun. Masih selamat menjalankan ibadah puasa. Buat kalian yang sedang menjalankan ibadah puasa, semangat di setengah hari ini. Sudah mulai setengah hari, sebentar lagi sudah buka, jadi harus lebih semangat lagi. Mudah-mudahan keberkahan bersama kita semua, puasanya diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian diberikan semangat, ditukar dengan kesehatan, semangat lagi untuk rezeki yang melimpah lagi, dan juga dimudahkan untuk segala urusan baiknya. Semangat, semangat, semangat. Pirang menit kira wesan. Hari ini pengen bahas apa Mas Teh? Oh ya, sebelum kita membahas sesuatu, Mas Teh mau ucapkan terima kasih buat yang masih pengen bantu, silakan langsung untuk bantu sedekah bumi. Mau digelarnya kapan Mas Teh? Oke, Mas Teh putuskan untuk gelar sedekah bumi akan digelar ke minggu ketiga. Minggu kedua ya teman-teman. Minggu kedua di bulan Ramadan. Jadi minggu depan. Teman-teman yang masih pengen membantu untuk sedekah bumi, silakan langsung transfer ke rekening BRI yang ada di kolom deskripsi ya. Kurang sedikit lagi teman-teman. Kalau memang sudah cukup, Mas Teh akan close, tapi masih kurang sedikit lagi. Teman-teman yang masih pengen bantu, silahkan transfernya berapapun, silahkan jumlahnya langsung ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto yang ada di kolom deskripsi ya. Terima kasih orang baik yang sudah bantu sedekah, yang sudah membantu apapun itu. Mas Teh doakan ditukar dengan rezeki lebih melimpah lagi, ditukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya, dan juga semoga Allah ijabah segala hajat baiknya. Amin. Terima kasih banyak orang baik ya. Bahasa apa hari ini Mas Teh? Banyak banget. Ini sebetulnya sering dibahas setiap di momen Ramadan ya. Di momen bulan Ramadan banyak banget yang menanyakan soal ini. Jadi ini pertanyaan sudah majemuk banget, pertanyaan yang sering banget orang tanya. Di vlog yang sebelumnya di tahun lalu juga ada, tapi Mas Teh pengen mengedukasi lebih luas lagi supaya lebih ditambahkan lagi info-infonya seputar pertanyaan teman-teman. Mas Teh, di bulan Ramadan itu ada jin nggak sih? Bener nggak sih kalau jin itu diikatkan? Ada bahasanya, kamu nggak usah takut kalau mau keluar malam, setan kan diikat kalau di bulan Ramadan. Nah istilahnya begitu. Bahkan ada istilah-istilah bercandaan kalau setan digambarkan diikat ya kan. Terus ada
hal tertentu yang biasanya orang gambarkan kalau di bulan Ramadan tuh nggak akan ada setan atau nggak akan ada jin. Nah, di sini Mas Teh pengen membahas soal itu. Lalu menurut segi pandang Mas Teh sendiri, seseorang yang bisa melihat jin itu apakah tidak melihat jin sama sekali ketika bulan Ramadan? Jawaban Mas Teh ini kita garis bawahi dulu. Yang pertama adalah apakah jin itu ada? Yang kedua, sebetulnya istilah setan diikat ini sebenarnya apa? Kita akan bahas dua tahapan tadi ya, dua pertanyaan tadi. Yang pertama, Mas Teh bener nggak sih setan diikat? Setan di sini dalam arti yang sebenarnya, setan dalam arti yang sebenarnya. Oke, dalam agama disebut sebagai apa? Saya juga nggak tahu. Maksudnya begini, di agama itu yang dimaksudkan setan ini siapa? Siapa? Apakah dia hanya hawa nafsu? Apakah dia hanya sebagai amarah, emosi dan lain sebagainya? Saya juga tidak tahu. Tetapi yang pasti adalah sifat setan itu memang sifat yang buruk ya, serakah, terus emosional, kemudian suka melakukan kesombongan dan mereka di luar jalur kemanusiaan. Jadi memang betul ketika ada orang, ini orang apa setan sih sifatnya gini amat. Kadang-kadang kita berpikir seperti itu ya, karena terlalu apa ya, sifat manusia yang kita lihat ini terlalu di luar jalur, terlalu di luar seperti manusia pada umumnya, sehingga terlihat seakan-akan dia bukan manusia. Maaf, dalam arti setan. Nah, setan di sini secara, aku nggak pengen ngungkap ini atau ngungkap ini dari segi agama, tetapi dari segi pandangku sebagai seseorang yang, mohon maaf, istilah katanya bisa melihat bangsa jin sendiri. Benar nggak Mas Tulus ada jin yang diikat di bulan Ramadan? Oke. Kalau menurut aku istilah tadi hanya sebagai simbol pengikat sesuatu yang dimaksud setan di dalam yang di sini. Ini versi aku ya teman-teman, bukan versi agama, jangan disambung-sambungkan. Ini versi aku. Kalau versi aku sendiri, menurut aku yang diikat ini sebetulnya bukan setan yang sebenarnya atau jin yang sesungguhnya. Jadi ini hanyalah sebuah kata sifat di mana ada sesuatu yang sedang diikat untuk memfokuskan diri kita untuk lebih taat atau lebih khusyuk dalam beribadah puasa. Menurut aku di situ, ya. Jadi ikat dalam arti di sini mengikat setan atau setan yang diikat, menurut aku adalah sebuah filosofi kata-kata di mana sifat dari kita sendiri atau gambaran dari sifat setan tadi yang diikat kemudian bisa memudahkan kita untuk lebih khusyuk dalam beribadah. Lalu secara sebenarnya ada, apakah Mas Teh masih bisa melihat jin di bulan Ramadan? Apakah Mas Teh masih melihat jin yang katanya diikat-ikat? Apakah, bahkan ada pertanyaan yang lucu yang masuk ke Mas Teh. Mas, emang jin ketika di bulan Ramadan diikat di pohon-pohon ya? Ada yang bilang begitu. Dan jujur aku tidak melihat ada, mohon maaf ya teman-teman, aku ngomong apa adanya aja. Secara mata batin aku tidak melihat ada jin yang diikat di pohon, atau jin diikat di masjid, atau jin diikat. Jadi aku nggak ngelihat kata ikat tadi loh, kata ikat tadi, atau kata dirantai, atau kata dibelenggu, setan dibelenggu dan lain sebagainya. Secara mataku, secara versiku, bukan versi agama, versiku. Jadi ini sebuah kata sifat. Karena jujur aku masih melihat berbagai macam jenis makhluk jin yang berkeliaran di sekitarku. Ini sekitarku aja, dan aku masih melihat itu. Dan kemudian aku juga masih bisa berkomunikasi dengan teman-temanku yang mohon maaf, dalam artinya adalah mereka bentuknya memang bukan manusia tetapi mereka makhluk jin. Tapi aku masih bisa, sedikit banyaknya aku masih bisa berkomunikasi dengan dia. Kemudian aku masih bisa banyak menyampaikan apa yang sering aku keluhkan sama teman-teman gaibku. Jadi ibarat kata, ya kalau dikategorikan tidak ada sama sekali, menurut aku tidak. Tetapi dalam hal ini, oke, masih ada, tapi memang jujur kalau aku lihat intensitasnya atau keramaiannya atau sebanyak apa seperti sebelumnya, menurut aku tidak. Jadi tidak sebanyak yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu misalnya di sekelilingku tuh ada 100 gitu ya, ini hanya 10. Jadi memang selain dari arti kata belenggu atau rantai atau ikat, menurutku pribadi selain ada kata-kata itu, memang betul-betul ada pembatasan ruang gerak yang Allah izinkan, membatasi ruang gerak mereka untuk membuat kita supaya lebih khusyuk dalam beribadah. Jadi menurut aku, yes, ketika orang bertanya, Ramadan bulan yang sangat spesial, mungkin kita sebagai umat muslim kita akan mengakui, yes, Ramadan bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan. Kita akan mengakui itu karena kita sebagai seorang muslim atau kita yang beragama Islam. Tetapi saudara-saudara kita yang di luar sana, yang di luar agama Islam, mungkin selain Islam, mereka akan bertanya-tanya, sewah itukah Ramadan? Sehebat itukah bulan Ramadan? Mereka akan bertanya seperti itu. Kalau menurut saya,
secara pribadi ini bukan karena agama saya Islam ya, bukan karena saya Islam, tetapi saya bukan Islam pun, saya non Muslim pun, misalnya saya non Muslim, saya juga mengakui kalau Ramadan ini adalah bulan yang spesial. Jadi ada sesuatu yang spesial yang di bulan Ramadan ini ada, dan memang Allah memberikan satu kesatuan khusus. Dan jujur teman-teman, di beberapa event ataupun di beberapa kegiatan agama lain juga aku melihat di event-event tertentu kayak Galungan, terus kayak Hari Raya Nyepi dan lain sebagainya, kemudian waktu Waisak dan lain sebagainya, aku juga merasakan ada sesuatu yang positif yang terlihat. Jadi menurut aku agama ya agama, tetapi spesial di dalam sesuai dengan agama kita semua sudah ditentukan, semua sudah dipengaruhi, dan ya ini semua menurut aku sih semua agama benar. Tetapi kalau teman-teman yang di luar agama Islam terus kalian bertanya spesial apa sih Ramadan, sama ketika di agama kalian ada acara Natal, sama kayak ada acara Nyepi dan lain sebagainya. Jadi aku melihat ada sesuatu, aku juga merasakan ada sesuatu yang spesial di bulan-bulan itu selain bulan Ramadan. Tetapi secara khusus di bulan Ramadan memang aku melihat sesuatu yang sangat spesial sekali. Oke, ketika dikategorikan sebagai bulan yang penuh rahmat, penuh ampunan, saya sangat setuju. Karena ya tadi saking spesialnya, ya memang secara garis besar diikat, secara total diikat. Menurut aku, segi pandangku sendiri, bukan dari segi agama, menurut aku yang diikat adalah nafsu amalah kita, sifat kesetanan kita, setanisnya manusia yang bersifat seperti setan itu agak sedikit direm atau dikurangi. Kemudian kata yang sebenarnya bukan diikat kemudian dibelenggu 100%, tetapi mereka hanya dibatasi ruang geraknya. Dan tujuan Allah menggerakkan membuat mereka susah dengan ruang gerak mereka, menurut saya salah satunya adalah dengan untuk kita yang sedang beribadah supaya lebih khusyuk dalam beribadah puasa. Jadi kalau dikategorikan puasa ini betul-betul spesial, sangat-sangat spesial. Silakan teman-teman yang lain yang beragama non-Islam atau non-Muslim yang mau melihat keistimewaan bulan ini, banyak hal-hal istimewa yang bisa kalian simak, silakan kalian rasakan sendiri ya. Banyak hal-hal positif. Saya tidak memperdulikan siapapun kalian yang di luar Islam, tetapi dalam hal ini karena saya Islam, saya mengambil ini dari jalur saya sendiri. Tetapi sekali lagi dari jalur yang lain, teman-teman juga bisa merasakan kalau memang kalian punya kemampuan khusus atau kalian punya sesuatu yang bisa kalian rasakan dari apapun yang kalian simak. Saya rasa kalian juga akan mengerti dengan spesial banget ya bulan Ramadan ini. Jadi sekali lagi kita garis bawahi, bukan berarti tidak ada jin sama sekali, bukan berarti jin diikat begitu saja, tetapi menurut saya ada batasan, ada ruang gerak yang sengaja Allah batasi untuk tidak mengganggu kita. Tetapi apakah kita betul-betul bisa terhindar dari setan? Apakah kita betul-betul bisa terhindar dari jin? Menurut saya itu tidak menjamin. Ketika kamu sudah diberikan clue, kamu sudah dikasih tahu ini bulan Ramadan, bulan yang spesial, bulan yang luar biasa bagi kamu yang memang sedang beribadah, bagi kamu yang betul-betul ingin mendekatkan diri kepada Tuhan sesuai dengan agama kalian ya, sesuai dengan kita sebagai Muslim, kalian dan lain sebagainya. Karena yang ada puasa juga bukan hanya Muslim ya teman-teman, saudara-saudaraku yang Katolik juga aku pernah mendengar ada istilah berpuasa. I don't know seperti apa caranya ya, tapi menurut saya sama dengan kita ya. Intinya adalah kita menahan nafsu, menahan amarah. Tapi kalau memang kalian yang tidak bisa mengontrol diri kalian sendiri, apakah kalian bisa melepas kita dari ujian tidak diganggu sama jin dan lain sebagainya? Menurut saya itu tidak ada jaminan. Kembali ke pribadi kita masing-masing. Jadi kalau pas ada yang bilang, Mas, kalau misalnya setan katanya dibelenggu, istilah kata setan dibelenggu, setan diikat, tidak ada yang mengganggu kita, bagaimana masih ada pembunuhan di jalan raya, bagaimana masih ada perampokan, bagaimana orang masih bisa, orang yang sehat tapi tiba-tiba bolong puasanya dihasut sama setan, lalu apa sebenarnya itu? Nah, ini sebenarnya sorry teman-teman, setan adalah gambaran sifat dari manusia sendiri. Jadi dia akan memberikan kita sifat seperti kita. Dan saya rasa hampir semua manusia punya sifat setan itu. Ada serakah, ada sombong, ada dengki, ada iri, ya kan? Terus merasa paling hebat, merasa paling suci, merasa makhluk paling sempurna yang diciptakan sama Allah. Nah, ini sifat-sifat ini ada di tubuh kita sebetulnya. Secara global hampir semua manusia punya sifat ini. Jadi ketika kamu terpancing oleh sesuatu, kamu batal puasa misalnya, kamu berzina di bulan Ramadan, meskipun katanya di bulan Ramadan gak ada jin, gak ada setan, tapi kenapa kok masih ada yang ibarat kata masih tergoda dengan gangguan-gangguan jin, gangguan setan tadi? Ya,
kembali ke diri kita sendiri, karena kita sudah memiliki sifat itu. Semua manusia memiliki sifat itu, tapi selebihnya kita kembali kepada porsi kita masing-masing. Kadar kamu sudah terlalu tinggi kah? Kadar kamu sudah terlalu banyak kah? Sehingga ini bisa sangat mempengaruhi diri kamu. Gampang banget buat kepancing, gampang banget buat jadi seperti itu. Kemudian gampang banget untuk menjadi kalau kita akan gampang tergoda lagi. Karena ya ibarat kata, mohon maaf teman-teman, saya aja bulan puasa yang saya rindukan pas buka puasa pertama bukan minum, tapi mulut saya asam pengen ngerokok pas buka puasa, jujur, karena saya sudah kecanduan dengan rokok, karena saya sudah merasakan ya enaknya merokok. Sama halnya dengan kita, mungkin ketika kamu sudah memiliki sifat yang seperti itu, kamu sangat besar kemungkinan gampang melakukan kegiatan yang sama, gampang melakukan sesuatu yang salah tadi, karena ada kebiasaan di sini, ada sesuatu yang kembali berulang-ulang kamu lakukan. Sifat kamu memang seperti itu, hampir sama 11-12 dengan setan. Jadi ketika kamu bocor puasanya, agak berisik deh pelan-pelan. Kamu bocor puasa, kamu lewatkan segala sesuatunya karena alasan kamu, gue ada gangguan jin deh kayaknya, makanya gue bisa batal puasa. Padahal sebetulnya itu dari diri kita sendiri. Gambaran sifat setan di bulan Ramadan itu sebetulnya gambaran sifat kita sendiri. Tergantung cara kita membawanya, tergantung cara kita menyikapinya. Kalau kita bisa membawa ini dengan baik, kalau kita bisa mengontrol diri kita dengan baik, aku yakin dan percaya ketika kamu berniat beribadah dengan baik karena Allah, karena tujuan baik, karena sesuatu yang bisa diartikan sebagai fungsimu sebagai manusia yang beribadah kepada Tuhanmu dengan tujuan yang sempurna, dengan tujuan yang baik, saya yakin dan percaya Allah akan melindungi kita. Sekarang sudah dikurangi lingkup geraknya. Apalagi di bulan-bulan biasa yang Allah membebaskan mereka atau tidak setidaknya Allah tidak membatasi ruang gerak mereka. Kejahatan, kelakuan buruk semua banyak yang dilakukan. Di bulan Ramadan yang mereka dibatasi ruang geraknya, tapi kita masih bisa melakukan kesalahan atau melakukan kejelekan, berarti kita bukan orang yang baik, atau setidaknya mungkin kita memiliki sifat yang hampir seperti itu. Sebetulnya di sini, jadi kembali lagi, di bulan biasa aja kita dihasut untuk mabok segala macam. Apalagi di bulan Ramadan, tapi kita masih pengen mabok, ya berarti memang sifat kamu yang arahnya ke situ. Jadi gambaran setan di sini yang diikat secara garis besar, oke, aku garis bawahi lagi. Bener nggak jin diikat? Setan dan jin itu di sini di dalam pembahasan ini berbeda. Jin itu adalah bentuknya, setan itu adalah sifatnya. Nah, yang diikat menurut aku secara garis besar, secara pandangku loh ya, jangan dihubungkan dengan agama. Kalau dari segi pandangku, ini yang diikat adalah sebuah kata kata sifat, yaitu si setan tadi. Setan tadi akan memiliki rasa penasaran yang besar, rasa penasaran kamu yang cukup banyak di badan kamu, karena yang tadinya banyak pergerakan sekarang ditutupi. Jadi kalau toh ada yang bisa melepas diri untuk menghasut kamu, berarti kamu termasuk orang pilihan setan. Berarti kamu termasuk orang yang memiliki sifat yang sedikit banyaknya hampir sama dengan setan. Ayo, bahaya dong ketika kamu melakukan kesalahan hanya karena alasan yang sama, terus kamu berasa aku dihasut setan nih, makanya aku bisa ngelakuin ini. Nah, ini yang harus kita perbaiki. Lalu yang kedua adalah kata setan di sini, kata jin di sini sebetulnya apa makna dari pengikatan itu? Ya sama dengan yang sudah Mas Tulus. Jadi Mas Tulus langsung jawab dua-duanya sebetulnya ya. Pertanyaan tadi, ya itu tadi hanya sebuah kata sifat diartikan lagi ya sama seperti halnya kita melakukan kesalahan yang berulang-ulang, memiliki sifat yang seperti itu, kemudian memfaktori kita melakukan hal yang sama berkali-kali. Makanya banyak kenapa bangsa jin itu sebetulnya iri sama kita, karena kita diciptakan paling sempurna sama Allah. Allah menciptakan kita yang paling sempurna, Allah menciptakan kita yang paling hebat, dan ini sebuah kelebihan yang tidak dimiliki sama bangsa jin, sehingga mereka iri dengan kita. Lalu bagaimana caranya mereka menghasut kita, Mas Tulus? Ya dicari kesalahan kita. Buat yang datang ke dukun, buat yang suka zina, buat yang suka mabok, narkoba, dan lain sebagainya, itu semua teman setan. Ya teman-teman, tapi dasar dari mereka adalah mereka iri dengan apa yang kalian ingin sampaikan, kalian jalani, tapi mereka tidak mendapatkan apa yang kalian dapatkan gitu loh. Jadi mereka iri. Nah, rasa iri dengki tadi sebetulnya yang sudah kita tahu, iri dan dengki itu sifat utama setan. Berarti kalau ada orang iri, ada orang dengki, berarti kamu sifatnya lo ya, bukan orangnya ya. Oke, kurang lebih itu teman-teman, buat tambah wawasan aja. Sorry, aku bukan ustadz, aku bukan kiai, kita bukan
sekalian bukan sedang tak guruin atau saya merasa saya orang hebat, saya menggurui kalian, tidak, tetapi kita sama-sama dalam tahap pembelajaran supaya semuanya menjadi lebih baik ya. Mudah-mudahan hal kecil yang kita bahas hari ini menambah wawasan buat kita semua. Ada beberapa hal yang bisa kita gunakan untuk memperbaiki diri. Intinya di situ ya. Terima kasih banyak orang baik. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang Mas Lulu sampaikan bisa digarisbawahi bahwa ini dari segi pandang saya, bukan dari segi pandang agama apapun ya. Dari segi pandang saya. Semoga kalian bisa menyimak apa yang saya sampaikan. Mas Teh doakan yang sedang sakit semoga cepat sembuh, amin. Yang lagi punya hutang piutang semoga cepat lunas, amin. Yang rezekinya lagi seret semoga dilancarkan, amin. Dan juga untuk kalian yang sudah bekerja, rezekinya semakin diberkahkan, amin. Yang belum kerja cepat kerja, yang belum ketemu dengan jodoh terbaiknya semoga cepat ketemu dengan jodoh terbaiknya. Dan semoga Allah jadikan saya dan juga jadikan semua orang pilihan Allah yang terhindar dari virus, penyakit, bala dan juga musibah, amin. Terima kasih banyak orang baik. Yang masih pengen bantu sedekah silakan langsung klik kolom deskripsi. Punya pertanyaan-pertanyaan menarik kira-kira bahas apa? Apa yang pengen kalian tahu seputar apa, dengan apa, hal-hal apa? Silakan tanyakan ke Mas Lulu. Yang pengen Mas Teh bahas tuh sebetulnya pertanyaan-pertanyaan menarik dari kalian yang seputar dengan bulan Ramadan. Kira-kira yang berhubungan dengan jin di bulan Ramadan, apa yang pengen kalian tanyakan? Silakan langsung klik di kolom komentar ya. Suka tidak suka silakan. Kalau nggak suka silakan langsung di skip aja. Mau dibantu dengan sedekah dengan tidak miskin pikiran boleh, mau bantu sedekah bumi juga boleh, enggak juga nggak apa-apa, tapi jangan saling menghujat. Oke? Terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat puasanya guys.